Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi harabal batila wa ayyadal haqqa wa tammasar rada'il wa ahyal fadail. Amma ba'du. Di awal langkah yang pertama, sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita kesempatan, Allah masih memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang ke-24. Selanjutnya, selawat bernadakan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada pemuda revolusi Islam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kata-kata penghormatan kami yang mulia dan teristimewa kepada Al-Mukarram wal Muhtaram, Imam Besar Masjid. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau agar selalu dapat membimbing kita, karena beliau merupakan lampu penerang bagi kita semua. Selanjutnya, penghormatan kami kepada BKM Masjid, remaja masjid, dan seluruh pengurus masjid. Dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin urang syik kamu ban Bandung. Segalam lebih jiuh kamu pegahaba, terlebih dile kamu menuk puturiro. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Karena kami yang telah berhadir pada subuh yang berbahagia ini ingin mendapatkan kasih sayang daripada orang tua kami. Maka orang syik kamu ban Bandung yang teruh nibak subuhnya bukanlah pendai kondang, bukanlah pendai-pendai yang sudah berpengalaman, akan tetapi yang teruh nibak subuhnya kamu di Masjid Raya Samalanga. Kami ini merupakan santri-santri yang metinggai kampung mejakbet udayah mudi Masjid Raya Samalanga. Yang dasadroy kamu merupakan putra asli daripada kota Luxmawi. Anak-anak abi, anak-anak abu Bandung yang jakbet udayah mudi, kamu nama bentuk satu kafilah yang kamu buhnan, yaitu kafilah Ribatul Madinah, yang bernaung di bawah kafilah Ribatul Madinah tersebut, yaitu putra-putra daripada kota Luxmawi, Simpang Keramat dan Kuta Makmur. Maka hadirin urang syik ban Bandung, pada subuh yang berbahagianya ne anggap ju istilah ji ane wo ba orang syik. Jadi bak subuhnya bukanlah dosia mendengar cerita anak yang baru pulang dari pesantren ingin menceritakan bagaimana kondisinya di dayah. Kiban kamu kondisi di dayah orang syik. Maka bila nanti ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati orang tua sekalian, maka ini terlebih dahulu kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dirikun nibaknya pimpinan tertinggi kamu, yaitu Abu Syekh Haji Hasanul Basri, atau yang lebih dikenal dengan Abu Mudi. Beliau menitip salam kepada orang-orang syik kamu yang na di kemasjidannya melalui lisan kamu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu juga berpesan kepada orang syik kamu untuk selalu berpegang teguh dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Berhubung beliau yang ka lanjut usia, han mungkin le nejak sawu orang syik kamu yang na di kemasjidannya, maka melalui lisan kamu lah beliau na titip salam kepada orang-orang syik kamu yang na di kemasjidannya. Hadirin orang syik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengulang kaji satu hadis Nabi yang mana Rasulullah pernah bersabda,
Salah satu la yadkhulul jannah walau sala walau hajja walau zakat. 3 golongan manusia tidak akan pernah masuk ke surga Allah sekalipun dia melakukan salat, sekalipun dia membayar zakat, sekalipun dia naik haji. Cuma heboh golongan tersebut urung Syiban Bandung. Yang pertama dibegah oleh Nabi, man la yataqatta'ul ilma, orang-orang yang tidak menganggap penting dengan ilmu agama. Ini golongan yang pertama dibegah oleh Nabi handamang dalam syurga, yaitu orang-orang yang hana merno ilmu agama. Bahkan hadirin, Rasulullah dibegah golongan yang pertama handamang dalam syurga, yaitu orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama. Pada dasarnya bandum-bandum ibadah yang danyo lakukan, baik kita solat, puasa, haji, zakat, itu harus didasari oleh ilmu agama. Maka andai kata kita melakukan ibadah tanpa didasari oleh ilmu agama, itu tidak akan diterima oleh Allah. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat beliau, yaitu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang melakukan amalan ibadah tanpa didasari oleh ilmu agama, maka amalan orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah dan akan ditolak secara mentah-mentah oleh Allah. Maka hadirin sidang jamaah subuh, andai kata tanya merupakan urang jumat ibadah di masa idonya, jamaah sabina idanyo, tarawih sabina, puasa bina sabina. Namun yang kita lakukan ibadah bandumnya kenlah didasari oleh ilmu agama. Akan tetapi amalan ibadah yang danyo lakukannya adalah amalan ibadah hasil melihat orang lain. Danyo tak puput ibadah but ta temire ken ta mugure. Maka urung-urung yang lakukan ibadah tersebut nyohan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin urung Syiban Bandung, agar kita baik termasuk ke dalam golongan yang pertamanya, sama-sama kita menghadiri majelis-majelis taklim dimanapun ada. Mungkin kita orang sibuk untuk jamannya kala majelis taklim yang secara online, hadiri majelis taklim tersebut agar kita bukan golongan yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang-orang tidak masuk surga yaitu man la yata'azzabul ibna, orang-orang yang tidak memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Hadirin urang syik kamu Bandung, Allah menitipkan anak kepada kita. Anak yang dititipnya bagaikan selembar kertas putih. Anaknya kiban yang tak conteng lidahnya bak kertas tersebut. Apakah tinta hitam yang kita gariskan di atas kertas tersebut ataupun tinta merah yang taji bak kertas tersebut. Maka apabila anak bodoi tadi di anak tersebut insya-Allah akan jadi kebud. Namun apabila anak tersebut hana tak pernah ilmu yang jih ituri, so yang isembah jih ituri, so urang si kiban cara takdim ke urang si, maka anak tersebut juga akan hanggat uke. Maka urang si kamu Bandung sidang jamaah subuh, pesan kami pada subuh ini yaitu didiklah anak-anak kedanyo bak tempat yang memang kata karaya jih hai demita garo. Pura tempat tersebut mungkin menyajino anak danyo raya hana peng itepu yak mita garo. Tapi menyajih krisis daripada ilmu agama dalam dente anak tersebut itepu jak mita ilmu. Maka hadirin urang syik kamu Bandung, dalam hadis Nabi ni pegah, ad-dayus la yadkhulul jannah, orang-orang tua yang dayus tidak akan masuk ke surga Allah. Bahkan dalam hadis lain Nabi ni pegah, orang dayus jangankan tamang syurga, mube syurga hang rempak cum. Maka sangat disayangkan urang syik kamu Bandung. Mungkin alhamdulillah orangnya tanya merupakan ahli abid,
Tanyo merupakan orang jimat ibadah. Tanyo merupakan orang yang selalu dalam keadaan ibadah. Namun sangat disayangkan ibadah yang kita lakukan hari ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benar. Karena anak tanyo, perumah tanyo, nyo mantang lale dengan keadaan maksiat. Menyatanyo orang-orang syik yang dayus, gepegah li Nabi hantam dalam syurga. Maka hadirin orang syik kamu Bandung, supaya kita terjauh daripada golongan yang keduanya. Sama-sama getanyo mendidik anak-anak tanyo bak tempat yang jih itu riso yang isembah. Jih itu takdim kepada orang syik jih. Maka berikanlah pendidikan anak tanyo sejak dini. Jih mantang ubud, mungkin karaya haikli. Jih mantang ubud, perno ilmu agama. Supaya tanyo baik termasuk orang-orang syik yang dayus. Kemudian hadirin orang syik. Yang ketiga dipegah oleh Nabi, yaitu man fi qalbihi hasadun. Orang-orang yang dalam hatinya masih ada sifat iri, orang-orang yang dalam hatinya masih ada sifat dengki, orang-orang yang dalam hati mandangna sifat hansenang kekalan gap senang, igatnyan pajan tenang watai kekalan gap susah, maka orang tersebutnya hantamang dalam syurga dipegah oleh Nabi. Mungkin sifat yang kelihnya bak tanya bandumna watai kekalan gap kana apa saja yang dah pegah. Maka ke depannya mumpungnya dalam bulan Ramadan, sama-sama kita mengintrospeksi diri, sama-sama kita kalan diri tanyo etna kailung, pulung mandang termasuk orang-orang yang kan kegap, pulung mandang termasuk orang-orang yang han senang kalan gap senang. Maka minya mandang tanyo laganya, sama-sama nyota-nyota introspeksi diri tanyo, supaya menjadi manusia-manusia yang god uke. Supaya tanyo menjadi manusia yang merempat titel idkum minan nar sebagaimana Allah janjikan dalam bulan Ramadannya. Di penghujung Ramadan dipegah, hamba-hamba yang beriman akan merempat titel idkum minan nar, yaitu terlepas daripada api neraka. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sama-sama tanyo tak ibadah, sama-sama tanyo tak perbaiki diri. Mungkin tanyo yang kau ikut manusia-manusia yang mantang berdosa kepada Allah. Mungkin tanyo yang kau ikut mantang hana senang hati dah kalian go. Maka untuk kedepannya paduk urotuk tinggai Ramadannya, sama-sama tanyo perbaiki diri agar kita mendapat titel daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan titel idkum minan nar. Karena sangat disayangkan hadirin urung syik, apabila Ramadan berlalu, getanyo mandang lagi esot. Karena janji Allah dipegah, dalam bulan Ramadannya merupakan bulan untuk mendidik hati-hati manusia, bulan untuk mendidik jiwa-jiwa manusia. Maka apabila Ramadan memberi bekas kepada getanyo, dapat tanyo kalian, leh Ramadan usai nanti. Apakah tanyo mantang lagi esot yang barokon tinggal semayang, leh Ramadan juga mantang tinggal semayang? Bila tanyo mantang lagi esot, berarti kita hamba-hamba yang sangat rugi, hamba-hamba yang hana merempak kemenangan dalam bulan Ramadan, yang mana Allah menjanjikan oleh Ramadan hamba tersebut akan berubah, hamba tersebut akan lebih taat. Apakah tanyo termasuk dalam hamba-hamba tersebut? Maka itu ada pada diri tanyo masing-masing. Etna kailung pulung mantang urung-urung lagi esot oleh Ramadan nanti. Maka jika ada perubahan pada diri tanyo, tanyo tak rasakan gerod, menyena perubahan, maka alhamdulillah. Man menyahana perubahan, mudah-mudahan Allah gebi tanyo merempak dengan Ramadan uke. Karena teringat satu kisah sahabat Nabi, yaitu kisah Sya'ban. Beliau memang hana terkenal lagi sahabat-sahabat lain. Sya'bannya merupakan siro sahabat yang gasin. Dia tidak setenar Abu Bakar, hana segagah Umar, hana sekaya Utsman. Namun Sya'bannya adalah sahabat yang selalu mengikuti jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap subuh
Sya'ban melakukan perjalanan 2 kilometer jauh dari rumah Sya'ban untuk nak ikut jamaah dengan Rasulullah. Itu pun beliau nejak dengan tapak. 2 kilometer nejak dari rumah Sya'ban untuk nak ikut jamaah dengan Rasulullah. Namun suatu hari Sya'bannya hana hadir. Maka Rasulullah tanya mbak sahabat-sahabat yang lain. Ya wahai sahabat long, ho Sya'ban kah? Maka nusu'ul li sahabat-sahabat lain. Ya Rasul, lun dengar Sya'ban telah meninggalkan kita. Sya'ban kan dua pulang ba Allah ya Rasul. Maka seketika itu mata Rasulullah sedih tar Rasulullah karena Sya'bannya memang sahabat yang luar biasa. Oh watelih Rasulullah melakukan jamaah subuh. Rasulullah nejak dengan para sahabat lain rumah Sya'ban. Ketika Rasulullah sampai ke rumah Sya'ban, Rasulullah bertemu dengan istri Sya'ban. Namun istri Sya'bannya masih terheran-heran. Dikarenakan ketika Sya'ban sakaratul maut, Sya'ban nekun dengan heboh kata nepegah le istri Sya'ban. Yang pun nekun le Sya'ban iaitu 5 laisal ba'in, yang kedua 5 laisal qulu, yang kelih 5 laisal jadid. Rupanya hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, ban bandum yang kepubul le Sya'ban nyoh ketika sakaratul maut Sya'ban, Allah neputa kelai ya tanya. Allah nepedih kelai mulai daripada perjalanan Sya'ban masjid yang jauh 2 kilometer. Maka setiap langkah yang Sya'ban lakukan, nyo Allah nehitung pahala. Maka Sya'ban nekun ketika sakratul maut 5 laisal ba'in. Pakan hanji lom ya Allah. Pakan hanji lom merumuh lungan masjid. Andai kata jiuh lah merumuh lungan masjid, maka terlebih le pahala yang Nabi le Allah. Kemudian yang kedua, gekun le Sya'ban 5 laisa kullu. Rupanya dalam perjalanan Sya'ban nejak masjid, Sya'ban bertemu dengan siro pengemis. Yang pengemis tersebut hana nepajuh makanan kalhe uro. Sya'ban waten lakukan perjalanan nemi sepotong roti dengan sabuh gelas susu. Watai merempak dengan pengemis tersebut gebagi 2. Susu sikhan lah sapo, roti sikhan sapo. Maka itu pun Allah nampakkan pada Sya'ban. Dibayang Sya'ban, ya Allah pakan han bandum longju. Andai kata bandum longju, maka lebih lelam fahala yang Nabi kelung ya Allah. Itu penyesalan kedua Sya'ban. Yang kelih 5 laisal jadid. Saat berpergian Sya'ban dipakai pakaian lehel lapis. Yang yatuh dipakai yang tuha, di dalam dipakai yang baru. Maka yang tuha tersebut nujuk ke pengemis gunung. Rupanya itu pun juga genampakkan oleh Allah. Ketika Sya'ban sakratul maut, maka tibit daripada perkataan Sya'ban, pakanhan baru, yang baru lungjuk ya Allah. Andai kata yang baru, maka sungguh luar biasa pahala yang Nabi kelung ya Allah. Maka hadirin, dapat kita simpulkan dari kejadian sahabat Rasul ini, yaitu penyesalan terhadap tanyo tak ibadah ataupun hana tak ibadah ino-idonya. Wate sakaratul maut tanyo sehingga Allah menampakkan bandum matanya. Maka supaya tanyo baik termasuk urung-urung yang menjadi urung-urung yang menyesal, perbanyaklah amalan ibadah tanyo, perbanyaklah ubudiyah tanyo. Yuh mantang Allah habi kesempatan. Allah mantang Nabi tanyo kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kadang-kadang sahabat-sahabat tanyo yang lain, saudara-saudara tanyo yang lain, hana Nabi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadannya. Maka tanyo kang Nabi dia Allah. Bahkan Allah Nabi tanyo kesempatan untuk berempak dengan bulan Ramadannya. Barangkali orang syik kamu bandum Allah ingin menyaksikan hambanya. Allah mandang senang gekalan tanya untuk merempak dengan bulan Ramadan. Allah mandang senang tanya gekalan tanya untuk berjamaah di masjid. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang kanebi di Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyesal seperti sahabat Rasul yaitu Sya'ban.
Maka hadirin urang syik kamu ban Bandung, dapat kita simpulkan yang pertama yaitu sama-sama kita menghadiri majlis-majlis ta'lim, menghadiri pengajian-pengajian yang Yang kedua yaitu didiklah anak tanya bak tempat yang didiklah anak tanya bak tempat-tempat yang mengenal, untuk dia mengenal siapa yang dia sembah. Yang ketiga, bersihkanlah hati tanya supaya tanya menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan orang-orang yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin urang syik ban Bandung, mungkin hanyanya yang dapat kamu sampaikan. Lebih dan kurang kamu laki maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.